Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ya. Sebelum konseling silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Astrid. Saya dari Bandar Lampung. Umur saya 22 tahun. Oh, Mbak Astrid di sini sekarang kuliah atau kerja? Kuliah, Bu. Oh, kuliah. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lutfia Sakurohmah atau sering dipanggil Bu Lutfia. Ya, saya di sini sebagai konselor Mbak. Apakah Mbak Astrid sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, Bu. Oh, berarti ini yang pertama kali ya? Iya, Bu. Oh, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya apa itu konseling. Konseling adalah suatu proses pemberitaan bantuan dari konselor, yaitu dari pihak saya untuk konseling menyelesaikan masalah yang konseling hadapi. Singkat cerita seperti itu. Iya, baik Mbak, datang ke sini tidak ada unsur paksaan dari siapapun ya. Tidak. Berarti Mbak datang dengan kesukarelaan, Iya, Bu. dengan kemauan sendiri, dan saya sebagai konselor di sini akan bantu proses konseling ini. Mbak Astri harus terbuka kepada saya apapun masalahnya. Jangan ada yang disembunyikan. Iya, Bu. Karena apa? Karena kalau Mbak Astri tidak terbuka kepada saya, tidak jujur, maka itu akan mempersulit untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Dan di sini saya sebagai konselor, insya Allah akan merahasiakan hal apapun yang Mbak Astri ceritakan. Terkecuali masalah tersebut bisa membahayakan Mbak Astri atau orang lain. Jadi, saya sebagai konselor akan menceritakan kepada pihak yang berwajib. Sampai sini, ada yang dipertanyakan, Mbak? Sudah cukup, Bu. Tidak perlu. Saya tidak ini. Sudah cukup, Bu. Paham. Ya, mungkin sesi konseling kita ini akan berjalan selama 30-40 menit. Jikalaupun kurang dari itu tidak jadi masalah. Kalaupun lebih dari itu nanti kita akan adakan sesi konseling selanjutnya. Apakah cerita masalahnya bisa diceritakan? Baik, Bu. Bisa. Jadi gini, Mbak. Saya kan kuliah. Jadi tuh tugas saya tuh banyak banget dari dosen. Jadi saya tuh pusing, Bu. Mikirinnya belum tugas ini, tugas itu. Jadi bingung mau ngerjain yang mana dulu. Oh, masalahnya banyak tugas dari dosen. Bingung menyelesaikan yang mana dulu. Iya, Bu. Jadi kadang saya mikir apa saya udahan kuliahnya aja cari duit. Kayaknya enak, kerja terus, gajian belanja. Habis belanja saya tuh jadi pengen kerja gitu loh, Bu. Kalau hawanya tuh pengen belanja terus, Bu. Oh, jadi tergoda kayak terhasut gitu ya? Iya, Bu. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, Mbak Astri ini kuliah paksaan dari orang tua atau kemauan dari diri sendiri? Sebenarnya sih dari diri sendiri, Bu, pengen kuliah. Oh, jadi tidak ada unsur paksaan dari siapapun ya berarti di sini. Iya, Bu. Permasalahannya karena banyak tugas, jadi ngelihat teman-temannya yang lain sudah pada kerja dan Mbak terhasut juga jadi ingin kerja. Iya, jadi saya pusing mikirnya, Bu. Jadi saya pengen kerja aja, lihat status WA teman-teman, belanja, terus jalan-jalan, terus liburan kemana gitu kan. Terus saya tuh jadi kayak gimana gitu kan, ada rasa iri dengan mereka kayak gitu. Jadi saya kalau mikirin tugas itu ya ampun kok banyak banget gitu sih. Terus bingung apa dulu yang dikerjain, baru kelar satu udah dikasih tugas lagi. Belum kelar yang satu udah dikasih tugas lagi. Jadi tuh kayak pusing banget. Kadang saya mikir apa saya berhenti aja ya, kerja aja gitu. Oh, kalau boleh saya tahu lingkungan Mbak Astri ini yang kuliah ini banyak enggak sih, atau teman-teman Mbak Astri ini banyak yang kerja atau kuliah? Tempat saya tuh kebanyakan tuh kerja. Jadi yang kuliah itu cuma beberapa tuh, kebanyakan kerja lulus dari SMA atau lulus dari SMP langsung kerja, Bu, gitu. Oh, jadinya Mbak secara tidak langsung punya rasa kayaknya kerja enak ya. Padahal Mbak sendiri nggak tahu kan mereka sebenarnya gimana historinya. Enak nih jalan-jalan, punya uang banyak, belanja-belanja, bisa beli makanan ini itu, gitu kan. Iya, Bu.
Jadi kadang tuh saya sering curhat sama teman saya, ngomong, kamu pusing gak sih kuliah, banyak banget tugasnya kayak gini kayak gitu, tugas terus belum selesai satu terus ada lagi belum selesai, tugas yang ini udah dikasih lagi. Aku ngomong kalau aku lihat kawan-kawan aku tuh kayaknya enak, terus dapat uang, dapat gaji, beli baju, beli tas, beli ini beli itu. Kawan-kawan saya ngomongnya iya, kawan saya juga kayak gitu, tapi dia terus ngasih omongan ke saya, mereka memang kelihatan enak dari situ, tapi kita nggak tahu kayak gini masa banyak tugas terus, tapi kita nanti sudah ada masa depan untuk masa depannya nanti, kata dia gitu, kata teman saya Bu. Oh gitu ya. Tapi orang tua Mbak Asri nggak tahu kan kalau Mbak Asri ini pengen kerja gitu. Nggak tahu Bu. Tapi pernah nggak cerita-cerita sama orang tua, oh jadi hanya ini ya keinginannya gitu? Iya bener, hanya keinginan, cuman nggak tahu harus gimana karena capek sama tugas. Tapi Mbak Asri ini pernah nggak memikirkan lalu saya berhenti kuliah resikonya apa gitu ya? Belum sih, belum mikir kayak gitu, karena saya mikirnya tuh kerja dapat duit udah gitu doang sih Mbak, kayaknya enak. Oh jadi pemikirannya enak, kerja dapat duit gitu ya? Iya. Jadi tidak pernah memikirkan resiko kedepannya gimana gitu ya? Iya Bu. Kalau misalnya berhenti kuliah belum tentu langsung dapat kerjaan kan? Jadi sampai sekarang masih pengen tuh. Ya kalau lihat teman-temannya tuh pengen Bu, gitu hawanya tuh pengen kalau lihat teman-teman, apalagi Kalau buat instastory pengen jalan-jalan. Kalau dipikir-pikir Mbak Asri ini sudah memikirkan belum sih kalau saya berhenti kuliah terus resikonya apa sih buat kedepannya? saya belum sih mikir kayak gitu, karena saya mikir kerja udah dapet duit gitu biar bisa nggak jadi beban orang tua lagi, terus saya juga bisa punya penghasilan sendiri buat beli skincare, buat beli yang lain-lain Bu. Gitu sih Bu saya mikirnya. Jadi dari situ saya tuh pengen banget Bu kayak berhenti kuliah terus lihat teman-teman saya kerja gitu, pengen ikut kerja. Oh jadi pemikirannya enak gitu ya. Jadi nggak pernah memikirkan seresiko kedepannya gimana kalau misalkan saya berhenti kuliah belum tentu langsung dapat kerjaan langsung gitu kan. Sampai sekarang aja masih pengen gitu. Iya Bu, masih pengen, soalnya saya capek. Dosen-dosen tuh kalau ngasih tugas nggak kira-kira Bu, kayak saya capek Bu sama tugas-tugas ini Bu. Oh, kalau lihat Instastory terus jalan-jalan gitu ya. Pengen nggak sih Mbak Asri ini tanya sama teman-teman yang kerja ini, enak nggak sih kerja itu? Iya pengennya gitu, pengen tanya enak gak kerja itu. Saya juga tuh pengen ngerasain Bu kerja itu enak apa enggak, tapi kayaknya saya lihat enak Bu, dia orang nggak mikirin tugas Bu, dapat duit kerja, dapat duit. Ya berarti setiap bidang itu pasti ada resikonya, apapun itu, entah kita kuliah atau kerja pasti ada resikonya. Berarti Mbak Astri ini sudah tahu ya kalau kerja itu juga ada resikonya, capek, tapi capeknya secara fisik. Tapi kalau kita kuliah kan capeknya otak dan pikirannya, bukan capek fisiknya gitu ya. Iya bener Bu. Dan tapi sekarang masih pengen. Kayaknya enggak lagi deh Bu, soalnya saya mikir tugas itu bakal berlalu kalau kita ngerjainnya satu persatu, bakal kelar dengan sendirinya gitu. Tapi itu saya juga tetap sedikit pusing Bu untuk ngerjain tugas itu, karena kan setiap kita dikasih tugas lagi Bu, kayak gak ada jedanya gitu Bu. Saya juga capek lama-lama, tapi sekarang saya mikir ke depannya, ini juga buat kebaikan saya, buat masa depan saya Bu. Supaya saya nanti di masa depan punya masa depan yang baik, punya kerjaan yang enak gitu Bu. Gak apa-apa saya susah sekarang, yang penting besok saya enak kerjanya Bu. Iya benar sekali. Berarti Mbak Astri ini sudah menemukan titik solusinya ya, sudah mendapatkan pencerahan dari dirinya ya. Jadi ada apa perasaannya ingin diungkapkan mungkin?
Kayaknya nggak ada deh Bu. Udah segini aja, saya juga udah, ternyata sekarang pikiran saya udah terbuka untuk melanjutkan kuliah saya, dan saya ingin bersungguh-sungguh kuliah saya Bu, di dalam kuliah saya ini Bu. Oh, berarti sudah cukup ya. Kalau gitu, mungkin sesi konseling ini kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih Mbak Astri sudah datang meluangkan waktunya menemui saya untuk melakukan sesi konseling. Mbak Astri sudah mempercayakan saya untuk membantu Mbak Sri untuk menyelesaikan masalah. Jikalau nanti ada masalah lagi atau apa mengganjal di hati, Mbak boleh hubungi saya lagi dan datang ke sini lagi. Baik, saya akhiri apabila tadi ucapan saya atau kata-kata saya yang mengganjal di hati Mbak Astri. Saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Bu.